لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show yang mana bertanya kepada Al-Ustadz seputar permasalahan hari ini, saat ini yang tentunya sedang ramai dibahas. Nah, pada hari ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Sarifuddin sebagai narasumber. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada topik kita kali ini adalah wajib bersikap tegas dan keras terhadap Zionis Yahudi. Nah, jadi di tengah kekejaman Yahudi Zionis yang terus tanpa henti membantai puluhan ribu rakyat Palestina, tiba-tiba ada kabar mengejutkan, 5 orang pemuda NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Nah, di Israel, pertemuan itu mendapat protes keras dan kecaman dari masyarakat. Nah, jadi bagaimana pandangan Ustadz terkait hal ini? Ya. Apa tujuan mereka ke sana dan apa untungnya mereka mendatangi ke sana? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah bertemu lagi kita ya, dengan kajian kita yang talk show Kifah ya. Tadi sudah dibuka oleh MC atau host tadi tentang materi kajian kita di kali ini. Dan ya, itu memang dia berita itu berita yang sangat viral ya. Di beberapa hari ini ya. Dan itu sangat menyentak ya, menyentak. Karena kalau kita lihat dia persoalan Zionis Israel dengan Palestina ini kalau saat ini bukan lagi persoalan antara kaum muslim aja ya. Seluruh dunia ya, seluruh dunia bahkan bereaksi keras terhadap Israel ya. Dan ini menunjukkan bahwa pihak Israel itu adalah pihak yang memang sudah dianggap di mata dunia mayoritas itu adalah pihak yang bersalah dalam kondisi ini ya. Nah, sehingga kemudian apalagi kita kaum muslim tentunya ya kita lebih ini ya, karena yang terbunuh itu adalah saudara-saudara kita ya. Jadi di sini tentu hal ini sangat mengejutkan ya, mengejutkan sekali ya. Dan kemudian mungkin yang pertama kita apakan dia adalah bahwa mereka yang 5 orang itu memang dari klarifikasi dari PBNU memang mereka benar-benar dia kader NU ya. Itu klarifikasi mereka ya, bukan ini ya. Ada yang katanya dosen, ada yang dari Fatayat ya, Fatayat namanya ya. NU. Nah, tapi kemudian ketum NU itu dia si Yahya itu sudah memberi klarifikasi bahwa mereka ke sana itu bukan atas nama NU ya. Mereka undangan yang mereka dapatkan itu undangan secara pribadi ya. Dan kemudian di sana itu disebutkan yang mengundang mereka itu memang dia adalah pihak yang yang memang ada afiliasi dengan Yahudi ya, dengan Israel. Kemudian dia kehebohan itu muncul dari mana? Kehebohan itu ternyata munculnya itu dari si pelaku sendiri, terutama seorang itu yang bernama Jainul Ma'arif ya. Dia itu dari dia yang membuat di Instagramnya foto yang ini yang beredar itu semua dari Instagram dia.
Jadi bukan didapat dari mana, dia sendiri yang memviralkannya ya. Nah, kemudian ada juga video di situ yang diunggah juga oleh mereka ini. Di situ di video itu dia mengatakan mereka itu dari NU, dari NU. Jadi kenapa kemudian mereka ini berangkat ke sana ya dan diundang gitu kan? Apa keperluan bagi Israel itu mengundang mereka ya? Kita harus melihat ke belakang. Ternyata terutama si Zainul Ma'arif ini, dia itu masuk di di salah satu perkumpulan atau lembaga atau itu yang disebut dengan nama Rohim. Rahim sih. Atau Rohim kalau kita bahasa Indo ejaan dari Arabnya Rohim ya. Rohim. Dan Rohim itu dia adalah kelompok yang di dalamnya itu dia ada orang Yahudinya ya. Orang Yahudinya, dan kemudian dia itu berafiliasi dengan AJC ya. AJC itu juga American Jewish Committee ya. Jadi dia komite bersama antara Amerika dan Israel, Amerika dan Yahudi ya, yang berpusat di Amerika ya. Sehingga dari sinilah terlihat bahwa mereka ini bukan orang-orang yang dicomot secara random ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang memang sudah lama ada hubungan dengan pihak Yahudi ini ya. Nah, sehingga mereka, karena kalau Yahudi itu mereka mengambil orang secara random nanti belum tentu mau, pertama, kemudian keduanya kalau ke sana nanti mungkin yang mereka sampaikan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Yahudi. Nah, sehingga mereka mengambil orang-orang yang sudah aman lah bagi mereka ya, sehingga berangkatlah mereka ini ke sana ya. Dan kemudian kalau kita telusuri itu Rahim itu dan kemudian si Zainul Ma'arif ini, dia sebagai salah satu pembina di PKU MI ya. PKU MI itu adalah pendidikan kaderisasi ulama, MI-nya Masjid Istiqlal. Yang kan dia kan, jadi makin ribet urusannya ya kan, Dan kemudian ketika kita melihat ini kan gara-gara masalah ini semua, kemudian netizen dan semuanya mau ngobrak-abrik semua data gitu kan, sehingga ditemukanlah di situ ketua dari tadi itu Rahim Indonesia tadi itu, dia adalah salah seorang anggota MUI, anggota MUI. Dan kabarnya itu kemarin saya sudah melihat videonya dari seorang yang berbicara atas nama MUI, mengatakan bahwa itu sudah dinonaktifkan, ada 2 orang itu langsung dinonaktifkan, dan kemudian sudah diapakan kepada mereka opsi mengundurkan diri atau diberhentikan gitu kan. Nah, jadi ya itulah kita lihat ya. Dan kemudian kalau kita lihat ini semua PKU MI ini dan kemudian Rahim ini berada ini di bawah di bawah aktivitas dari Masjid Istiqlal. Karena Rahim ini juga mengadakan kajian-kajian di sana gitu kan. Dan kemarin itu mereka hendak mendatangkan seorang pembicara dari Amerika, si Ray Gordon namanya, itu dia Yahudi Amerika. Dan ketika orang udah rame akhirnya dibatalkan. Tapi ini yang gara-gara 5 orang ini akhirnya ini tercium. Sebenarnya dulu udah datang bulan Juni dulu udah pernah datang si Ray Gordon ini. Dan dia di situ dia datang ke sana, ke Indonesia itu dia sebagai dosen tamu pada acara tadi itu PKU MI itu. Jadi dia sebagai dosen tamu dalam acara kaderisasi ulama. Dan mengerikan sekali, dia orang Yahudi.
di apa itu. Jadi apa yang akan disampaikannya di situ ya? Disampaikannya itu tentu ya seperti yang sekarang ini lagi gencar itu adalah apa namanya yang sedang dibangun opininya itu disebar itu oleh Yahudi dan Amerika itu tentang yang disebut dengan Abrahamic religion. Abrahamic religion itu adalah agamanya Ibrahim. Agamanya Ibrahim. Nah, jadi kemudian itu apa yang dimaksud dengan kenapa mereka mengapakan Abrahamic religion ini? Karena mereka mau mengasumsikan bahwa Yahudi, Kristen, Islam itu sebenarnya sama aja agama dari Ibrahim. Ya. Sehingga kemudian disinilah kemudian ada titik temu sehingga kemudian ini mau disatukan nanti ujung-ujungnya disatukan dia menjadi satu wadah menjadi Abrahamic religion walaupun mereka beda-beda dalam ibadahnya dalam apanya tapi mereka menjadi Abrahamic religion ya. Padahal kalau dalam pandangan kita Islam nggak ada itu yang namakan Abrahamic religion itu. Yang ada adalah mulai dari Adam alaihissalam itu mereka itu Muslim. Nah, Muslim dalam arti kata itu dia bahasa Arab ya. Bahasa Arab Muslim itu mereka orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi itu masuk dia. Jadi ketika Islam itu dia adalah penamaan kepada umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Islam. Tapi kalau udah intinya itu mereka sama ya. Walaupun mereka tidak disebut Islam, mereka sama. Dan kemudian itu ketika kita bilang Yahudi, Kristen, itu sebenarnya bukan agamanya Ibrahim. Buktinya itu kan Yahudi dari Musa alaihissalam mungkin mereka ambil kitab mereka gitu kan. Dalam pandangan Islam itu ketika ada datang Rasul berikutnya, berarti ajaran agama sebelumnya itu sudah dianggap tidak dipakai lagi. Mereka harus mengikuti Rasul berikutnya ya. Ketika Isa alaihissalam datang, kemudian Yahudi tidak mengakui, ya, tidak mengakui, memusuhi dan segala macamnya, ya. Sebenarnya dengan datangnya Isa alaihissalam itu tidak berlaku lagi, itunya kan. Nah, mereka harus meninggalkan agama mereka, tidak ada lagi agama Yahudi itu. Begitu juga Isa alaihissalam, ketika kemudian Muhammad Rasulullah datang, ya, itu seharusnya tidak ada lagi. Jadi tetapnya sepanjang masa ini dari masa Adam alaihissalam sampai nanti kiamat, agama itu hanya satu. Iya. Ya, tidak ada tiga agama ya. Nah, jadi adanya tiga agama ini karena dua agama terdahulu itu tidak meninggalkan kepercayaan mereka dan mengikuti Rasul sesudahnya. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi kemudian atas inilah kemudian mereka itu apa ya? Jadi pernah saya lihat juga ada seorang pakar Islam juga dia bercerita ya tentang ini ya ketika Abrahamic religion tadi yang kemudian dia masuk di situ dengan moto Abraham Accord ya. Accord itu kita mengikuti ya. Jadi maksudnya pengikut Ibrahim. Jadi kita semua pengikut Ibrahim. Pengikut Ibrahim sehingga kemudian kita tidak lagi mengkafirkan mereka ya kan. Ya orang sama-sama pengikut Ibrahim kok ya. Nah, tidak ada lagi sini di antara Yahudi Muslim, Yahudi Kristen itu kita anggap sebagai kafir ya. Padahal Allah sudah wanti-wanti kita itu lantar do angkal Yahudu wala Nasoro ya hatta tatabi'um millatahum gitu kan. Nah itu kan. Jadi nggak bisa. Jadi itu ya. Jadi kemudian inilah yang membuat mereka membuat kemudian nama si imam besar Masjid Istiqlal ini si Nazaruddin Nazaruddin lah, Profesor Nazaruddin itu menjadi sorotan ya. Dan kemudian ada Ustadz Samsi Ali ya. Nah, beliau itu adalah tokoh Muslim terkemuka di Amerika ya. Orang asal Indonesia ya. Dan dia mengatakan ya track record si Nazaruddin ini ya luar biasa ya. Pernah dia ikut semacam training atau semacam selama 3 minggu di Amerika yang bekerja sama dengan AJC itu. American Jews dan Komite itu. Padahal udah jelas itu AJC itu dia kalau kita melihat dari
situs atau apa mereka pertama di situ bilang we stand with Israel. Kami mendukung Israel. Ya, kami pendukung Israel ya. Bagaimana seorang ulama gitu kan, dia sudah menjadi imam besar Masjid Istiqlal, kemudian dia bisa masuk ke sana ya. Tak mungkin, kalau dalam pandangan kita tak mungkin itu dilakukannya karena dia tidak tahu ya. Karena tak mungkin wawasannya sesempit itu ya. Pasti tahulah ya. Jadi ini ya, jadi ketika kemudian kita melihat itu tujuannya apa? Tujuannya seperti yang mereka sebut, yang pergi itu salah satu yang pergi itu kan, dia waktu dia mengunggah foto itu kan dia bikin situ ada captionnya, saya bukan orang ini ya, orang yang suka dengan demo katanya kan, saya seorang yang filsuf keagamaan. Nah, jadi maksud dia untuk mengatasi masalah Israel itu bukan dengan demo-demo itu, mengenai filsuf gitu kan, filsuf keagamaan. Akhirnya datangilah gitu kan, sebenarnya. Padahal dalam pandangan kita gitu kan, ini siapalah kawan ini? Iya. Nggak ada pengaruh apa-apa di kawan ini kan. Dunia saja sudah mengutuk Israel, di PBB saja sudah hampir 75% negara-negara di PBB itu sudah meminta Israel untuk menghentikan apanya. Israel nggak peduli kok. Nah, apa pula kawan ini gitu kan. Apa dia ke sana ya? Jadi tujuannya itu adalah tujuan ya mungkin dia begitu tujuannya, tapi dia tidak kalau kita bilang tidak tahu itu seperti kita merendahkan dia gitu kan. Nah, tapi dia seharusnya paham bahwa itu tidak ada pengaruhnya, apapun yang dibicarakannya kepada mereka nggak ngefek gitu kan. Nah, padahal di Israel sendiri sampai saat ini sudah terjadi perpecahan itu di antara pengikutnya Netanyahu itu ya. Kabinetnya pecah dan segala macamnya itu kan. Nah, kita datang lagi ya, dan mereka itu tidak ini ya, tidak berubah sikap ya. Jadi kalau di sini kita lihat itu kalau tujuan mereka itu tujuan untuk kemudian dia untuk memoderasi antara ini Israel dengan Palestina, itu tidak akan tercapai ya. Karena harusnya mereka juga harus ke Palestina juga bertemu dengan Hamas atau apa gitu kan. Iya. Jangan sepihak aja gitu kan. Nah, nggak ada apanya. Nah, sehingga kemudian muncul, tak mungkin kita rasa seseorang itu pergi sampai sejauh itu tanpa ada tujuan yang dia rasa dia harus dapatkan. Jadi bisa saja yang mereka dapatkan itu adalah dari sisi materi. Ya. Ya, dari sisi materi. Padahal yang mereka korbankan itu sangat luar biasa. Ya. Korbannya itu sangat luar biasa. Ini kalau kita melihat, umpamanya kita mungkin agak sedikit panjang. Ya, tapi memang perlu sedikit ini. Dari sisi sejarah gitu kan, sejarah kita. Selalu ada ini para pengkhianat ini. Jadi para pengkhianat itu dalam apa itu dia sebenarnya itu bukannya ingin menghancurkan kaum muslim pada apanya gitu kan. Tapi dia ingin mendapatkan sesuatu tanpa diperhitungkannya dampaknya kepada kaum muslim. Iya. Dia mendapatkan sesuatu tanpa yang pertama itu dulu, ini sebelum Islam lah ya. Pas di di saat datangnya Raja Abraha ya, hendak menghancurkan Ka'bah kan. Sebelum dia berangkat, dia itu mengirim utusan ke Mekah ya. Untuk untuk minta kepada mereka warga Mekah itu kalau ada yang mau menjadi petunjuk jalan bagi pasukannya ya, karena dia nggak ngerti jalan menuju ke Mekah. Satu, dan itu diiming-imingi dengan imbalan yang luar biasa ya dari sisi ininya materi ya. Tidak ada satupun penduduk Mekah yang bersedia. Karena siapa yang mau bersedia untuk memberi petunjuk jalan bagi orang musuh-musuh yang hendak menghancurkan rumah suci mereka? Nggak ada. Tapi ada satu orang yang bernama si Abu Rihal. Ya? Nah, dia mau menjadi petunjuk jalan. Karena dialah makanya pasukan datang. Gitu kan? Walaupun memang tidak berhasil meruntuhkan Ka'bah. Ya? Tapi kemudian orang-orang Arab, terutama Mekah itu, mereka tahu bahwa si Abu Rihal ini dia
adalah yang menjadi petunjuk jalan, yang memberi petunjuk jalan itu. Sehingga dia dianggap sebagai pengkhianat. Makanya disebutkan itu di masa lalu sebelum Islam datang, ya, sebelum Islam ada, karena dari tahun pertama itu kan datang hendak menghancurkan Ka'bah itu kan situ lahirnya Rasulullah di tahun itu. Berarti masih ada 40 tahun lagi baru Rasulullah itu Muhammad itu diangkat sebagai rasul ya. Jadi di masa 40 tahun ini itu kan dia ibadah haji itu kan jalan itu di sana, karena ibadah haji itu adalah meneruskan apa yang dilaksanakan oleh Ibrahim ya, sehingga itu menjadi tradisi orang Arab ya. Kemudian Islam datang itu untuk meluruskan kembali bagaimana tata cara ibadah itu dan segala macamnya ya. Nah, jadi di situ dulu ibadah haji dulu di masa itu, kita kan sekarang ada melempar jumroh. Yang dimaksud itu melempar setan. Itu kan, iblis. Jadi kalau di masa itu, yang 40 tahun itu, ketika sudah selesai melempar jumroh, mereka datang ke kuburannya si Abu Rihal ini, dilempar juga. Ini saling, itu dilempar juga ini. Ini pengkhianat yang menjadi kaki tangan iblis. Itulah saling apanya ya, saling ininya. Nah itu ya. Dan kemudian yang kedua itu si Abdullah bin Ubay ya, bin Sahlul ya. Nah, dia karena ada sedikit sakit hati karena dia hendak terpilih sebagai pimpinan di Madinah, tapi kemudian Rasulullah pindah ke Madinah sehingga Rasulullah diangkat. Nah, dia sakit hati dia. Nah, dia selalu muncul dia sebagai ini ya, sebagai orang yang kemudian seolah-olah berbicaranya bagus, tapi dia itu untuk melemahkan kaum muslim ya. Nah, seperti umpamanya perang Uhud ya, perang Uhud itu dia si Abdullah ini menyarankan kepada Rasulullah agar tetap bertahan di Madinah. Jadi ketika musuh datang perangnya dalam kota gitu istilahnya kan. Tapi kemudian Rasulullah tidak mau ya. Rasulullah mengikuti para sahabatnya mengatakan kita keluar ya Rasulullah yang mengikuti ya. Sehingga dia mengatakan ya Rasulullah itu Muhammad itu mengikuti anak-anak muda ya yang tak tahu apa-apa. Nah, itulah yang disebutnya ketika kemudian di perang Uhud itu umat Islam mendapat musibah gitu kan. Nah, walaupun bukan kalah gitu kan, bukan sebenarnya kalah gitu kan. Langsung keluar komentar dia gitu kan. Nah, itulah si Muhammad itu kan, dia tidak mendengar kata-kata saya, dia ikuti anak-anak muda gitu kan. Dan kemudian ketika dia dengan Yahudi, beberapa kali ada konflik antara kaum muslim dan Yahudi, dia selalu datang penengah. Nah, penengah itu untuk mengatakan Yahudi itu ya begininya, enggaknya mereka punya niat buruk dan segala macam ya, itu kan dia depannya itu kan. Dengan Bani Koinuko ya, Bani Quraiza dan ini ya, yang lain-lain selalu datang dia itu untuk mengapakannya itu. Dan itulah model-model mereka itu ya. Jadi dia di sini si Abdullah bin Ubay tadi dia apanya bukan ke materi. Apanya adalah tujuan dia adalah untuk untuk menonjolkan diri. Karena dia sudah tidak dianggap orang lagi gitu kan, biar bisa apalagi muncul lagi ya dia begini ya. Nah, itu. Dan kemudian kisah berikutnya itu runtuhnya Baghdad ya. Nah, runtuhnya Baghdad itu dia di tangan kaum Mongol itu kan, dihancurkan kaum Mongol itu, dia itu pengkhianatan dari seorang menteri, seorang wazir ya, wazir dari khalifah waktu itu Al-Mu'tasim ya. Dia namanya Ibnu Al-Qalami kalau nggak salah saya. Nah, dia selama dia menteri itu dia bersurat, dia ada koresponden dengan pimpinan Mongol itu. Nah, sehingga dia tawarkanlah, mereka saling sehingga kemudian ketika Mongol itu hendak datang menyerang Baghdad, ada rencananya dia kemudian bersedia untuk membantu. Membantunya bagaimana cara dia membantunya itu waktu itu dia diperkecilnya kekuatan kaum muslim.
Jadi pasukan itu dikecilkan, dipensiunkan lah istilahnya yang lain. Sampai mungkin tinggal 10.000 orang lagi yang tinggal itu kan. Nah, sehingga saat itulah datang datang Mongol habis lah. Jadi banyak lagi sampai kemudian Mustafa Kamal, Ataturk ya. Jadi dia ingin tampil sebagai pribadi agar dia tapi dampaknya kepada umat Islam itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada sebenarnya keuntungan bagi kaum Muslim. Ya. Kalau keuntungan dari mereka itu ya mungkin kalau mereka yang mau mereka kejar itu materi mungkin akan dapat itu, saya kira itu ya, mungkin akan dapat lah ya. Tapi kalau bagi kaum Muslim tak ada sedikit pun keuntungan. Yang diuntungkan di sini hanyalah Yahudi ya. Karena mereka itu sekarang ini kan citra mereka dalam kondisi sangat buruk sekarang, Yahudi ini. Jadi ketika datang ada dari negara-negara, apalagi negara-negara yang bisa disebut sebagai negara paling besar jumlah kaum muslimnya, ternyata ada yang datang berkunjung ke sana dengan tidak memperlihatkan sikap memusuhi. Nah itu kan. Nah itu bisa pemerintah Israel itu bisa manfaatkan untuk dua hal. Pertama untuk internasional, untuk kemudian mengatakan apa yang kami lakukan nggak apa-apa kok sama Muslim yang lain. Berarti ini nggak ada masalah gitu kan? Ya, nggak ada masalah dengan Muslim. Buktinya ini datang, nggak ada masalah. Kemudian kepada rakyatnya sendiri yang sudah mulai ragu sekarang itu bisa ditunjukkannya. Nah, kalian jangan takut lah gitu. Ini hanya persoalan kita dengan orang Palestina, yang Muslim yang lain nggak ada masalah kok. Buktinya mereka berdatangan ke sini kan. Ketika kita lihat di sini ya tak ada sedikit pun keuntungan bagi kita. Yang sangat diuntungkan itu justru pihak Yahudi, Zionis Israel. Kira-kira itu mungkin. Jadi yang berangkat ini juga bukan tokoh senior. Iya. Gitu Ustaz. Iya. Jadi yang justru anak muda. Nah, kenapa yang berangkat itu bukan tokoh senior? Kenapa anak muda? Ya, memang kita lihat walaupun mereka ini kita bilang anak muda bukan dari generasi milenial, bukan gitu ya. Mereka mungkin udah 30-40-an gitu kan usianya ya. Tapi mereka itu masih kalangan anak muda lah kalau dalam apanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini seperti program mereka menyusup itu kan mereka menyusupnya ke kalangan anak muda ya. Seperti tadi dia kaderisasi ulama. Gak mungkin orang tua yang dikader situ kan. Iya. Pasti yang muda-muda itu kaderisasi ulama itu kan. Kemudian itu dari rahim itu mereka itu punya rencana untuk masuk juga ke UIN. UIN seluruh Indonesia lah. Kalau udah masuk satu, masuklah mereka semua itu kan ke UIN ya untuk bisa ini. Jadi ini ya. Kemudian itu kalau kita lihat sekarang ini, masa sekarang ini dengan maraknya medsos dan segala macam itu, peran anak muda itu, suara dari anak muda itu sangat diperhitungkan sekarang. Karena mereka yang paling banyak menggunakan medsos ini kan. Kalau orang tua ya malas aja gitu kan. Nah, jadi suara mereka ya. Nah, sehingga inilah yang mencoba untuk direbut suara ini oleh program ini ya. Sehingga ketika kita umpamanya ada seorang ulama nanti di Indonesia ini mengatakan kita anti kepada Israel, kita harus apakan begini, anak mudanya yang melawan. Iya. Nah, anak mudanya dengan medsos mereka keluarkan ini. Enggak gitu, itu radikal segala macam gitu. Nah, jadi kemudian di sisi keduanya anak muda kita saat ini, Muslim ya kita bilang, anak muda Muslim kita saat ini adalah anak muda Muslim yang pemahamannya tentang Islam itu sangat rendah. Ya. Satu ya. Nah, kemudian keduanya dia itu anak muda yang tidak paham dengan geopolitik, ya. Politik secara luas gitu kan, nggak paham. Politik aja nggak ngerti. Gitu. Sehingga orang-orang begini akan bisa terperangkap dengan seruan-seruan yang seolah-olah bagus. Ya. Umpamanya seruan tentang
tidak perlu ada kekerasan, ya. Seruan tentang bagaimana agar kita menjalin hubungan yang baik sesama umat beragama, dan banyak lagi lain-lain, ya. Padahal di sana ada di balik itu bukan seruan yang sesuai betul-betul dengan kalimatnya, tapi di balik itu ada unsur politik. Nah, inilah yang tadi tidak mereka pahami, ya. Nah, bahwa di belakangnya ada politik, gitu kan. Sehingga mereka akhirnya mudah, ya. Jadi kalau kita sekarang pun ya bisa kita lihat, ya, di kalangan anak muda itu, ya, rendahnya kemudian kepedulian mereka tentang Palestina terlihat, ya, terlihat sekali, ya. Akan banyak yang ini, ya, yang seperti umpamanya ada aksi-aksi boikot dan segala macam itu, ya. Itu banyak di kalangan anak muda itu yang skeptis, gitu kan. Dan kemudian mereka bahkan ada yang apa itu kerjaan apa itu, apa itu, dan lain-lainnya. Jangankanlah dulu ini masalah kecil, ya, jangankanlah dulu disebutkan jihad ke sana, gitu kan. Nah, itu, ya. Dari situ, ya, makanya itu mereka melihat, Zionis ini melihat inilah kelompok yang punya kemungkinan besar untuk digarap, sehingga bisa kemudian suara mereka itu suara yang yang bisa dirubah dalam masalah menanggapi Israel Palestina ini. Saya kira itu dari ininya, dari perspektifnya kenapa yang mereka sasar anak muda, ya. Dan seperti tadi itu yang Rahim tadi itu dia sudah tidak ditemukan lagi, ya. Sudah kasus ini. Nah, kalau kita cari itu nggak temukan lagi apa mereka. Situsnya atau mungkin mereka sendiri yang tutupilah. Tapi itu bukan berarti mereka berhenti kalau menurut saya. Mereka hanya menyembunyikan kegiatan mereka, ya, Nah, dari sini kita waspada, ya. Jadi kalau dari sini kita melihat bahwa, ya, anak-anak muda ini seharusnya dia menjadi harapan dan pembela kaum muslim, ya, harapan muslim. Nah, tapi sekarang karena lemahnya pemahaman mereka tentang Islam, karena di kita ini sedang diterapkan sistem sekuler yang menjauhkan orang-orang dari agama, ya. Sehingga sulit kita untuk mengharapkan mereka jadi pembela Islam, ya. Sehingga mereka itu mudah saja ditarik untuk mengikuti sesuatu yang mereka tidak paham apa itu di balik itu, ya. Akhirnya tanpa sadar mereka akhirnya menjadi orang-orang yang bukan membela Islam tapi membela musuh-musuh Islam. Nah, seperti ada seorang ustadz bilang itu, dia itu sholat 5 kali, malamnya itu dia sholat Isya, ya. Begitu pagi dia bangun tidur, yang dikerjakannya adalah melakukan hal-hal untuk membela kepentingan Israel. Itu mungkin gambarannya. Ya, jadi memang ini pesannya kan bagi anak muda itu, ya, tidak ada pilihan kecuali mengkaji Islam secara kafah, ya, agar terhindar dari menjadi pengkhianat tanpa sadar. Jadi kemudian bagaimana Islam dalam pandangan Islam ini, untuk terhadap oknum-oknum yang perilakunya ini cenderung mengkhianati seperti pengkhianat. Ya itulah, ya. Jadi kalau kita lihat itu kan ada firman Allah, ya, mengatakan ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasula wa la takhunu amanatikum wa antum taqlamun, ya, dari situ. Hai orang-orang beriman, la takhunullaha wa rasula, janganlah kalian khianati Allah dan Rasul. Kemudian wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan pada kalian, yang ada pada kalian. Wa antum taqlamun, dan kalian sadar kalian sedang berkhianat itu. Ya, kalian sadar, tahu kalian itu sedang berkhianat, ya, tapi masih dilakukan, ya.
Jadi kalau kita melihat di sini dari firman Allah ini, dia khianat itu ada dua wilayah. Satu khianat kepada Allah dan Rasul. Satu lagi khianat kepada amanah. Ya, amanah. Jadi yang paling sering kita maklumi khianat itu adalah kepada amanah, gitu kan? Pada amanah. Itu yang sering, pokoknya kita kasih amanah pada seseorang, kemudian tidak dikerjakannya, tidak apakannya, itu adalah khianatnya. Ya. Jadi yang paling besar itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul. Apa yang disebut dengan khianat kepada Allah dan Rasul itu sikap yang harusnya kita lakukan menurut Allah dan Rasul, ternyata bukan begitu sikap kita. Ya. Itu dia berkhianat gitu kan, berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ya. Nah, lalu kemudian itu dia Allah mengatakan ya, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu, ya, Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u alal kufar, ya, asyidda'u alal kufar wa ruhama'u bainahum, ya. Jadi Muhammad Rasulullah itu bersama orang-orang pengikutnya. Jadi pengikut, siapa yang mengatakan pengikut Muhammad itu seharusnya dia asyidda'u alal kufar, dia harus keras kepada orang-orang kafir. Dan kemudian ruhama'u bainahum, dan berlemah lembut pada sesama mereka kaum muslim, ya. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang muslim, dia justru lemah lembut kepada orang kafir, tapi kemudian keras. Janganlah dulu keras kepada kaum muslim. Dia sudah bukan mengikuti perintah Allah itu lagi, ya. Jadi bukan sebagai pengikut orang-orang yang bersama Muhammad jadinya gitu kan. Apalagi kalau kemudian dia sudah berlembut dengan orang kafir, keras dengan kaum muslim. Itu udah dua sisi dilanggarnya kan. Perintah itu dua sisi dilanggarnya, ya. Jadi itu bukan lagi ciri-ciri orang yang bersama Rasulullah, ya. Sama Rasulullah. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang ya, buruk sekali, ya. Buruk sekali. Dan kemudian dia khianat itu kan, dia kalau kita lihat dari sisi dosa mungkin, ya, dosa. Khianat itu salah satu ciri orang munafik. Ya. Disebutkan itu, munafik itu kan ada 3 ciri itu kan, ya. Salah satu cirinya ijab tu'minu khona, ya. Kalau diberi amanah dia khianat. Nah, berarti dia orang-orang yang berkhianat ini, apakah dia berkhianat kepada amanah-amanah tadi atau mengkhianati Allah dan Rasulnya, itu dia masuk kategori orang munafik. Munafik tadi, ya, munafik. Kita tahu tempat munafik itu di mana, udah tahu lah kita semua, ya. Jadi sangat mengerikan, ya. Ada lagi dia itu Allah yang mengatakan innallaha la yuhibbu man kana khawanu. Jadi Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang berkhianat, ya. Jadi sudah sudah banyak sekali itu menunjukkan ketidaksukaan dari Allah kepada orang-orang yang khianat. Tentunya dia dalam pandangan Islam, jika kita temukan ada perbuatan yang di situ ada banyak dari celaan dari Allah, itu adalah perbuatan dosa, ya. Dan orang mengatakan itu munafik itu masuk dosa besar, ya, dosa besar. Dan kalau dia kemudian kalau dihukum, ya, di dunianya, kalau ada seorang pengkhianat dalam Islam itu, ini maksudnya pengkhianat ke agama, ya. Pengkhianat ke agama, maka hukumannya hukuman mati. Nggak ada cerita itu. Kalau dia pengkhianat pada agama, ya, dia munafik gitu kan. Nah, seperti Abu Sarah itu kan. Yeah. Nah, dia itu kan pura-pura dia masuk Islam, ya. Nah, kemudian karena dia pandai menulis dan membaca, dia dijadikan dia sebagai salah satu orang yang menulis firman yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Nah, pas keluar dari situ dia bicara sama kawan-kawannya di luar, ya, yang orang-orang musyrik itu. Muhammad itu kan nggak tahu apa yang saya tulis, ya. Saya tulis aja apa-apa gitu kan. Tidak sesuai dengan apa yang Muhammad. Sampai ke telinga Rasulullah. Gak ikut lagi dia, kemudian menulis dihentikan dia kan. Tapi waktu itu di Mekah Rasulullah tidak punya kekuatan apa-apa, dia tidak mampu mengapa-apain kawan ini, ya. Begitu kemudian Rasulullah sudah mempunyai kekuatan di Madinah, kemudian menaklukkan Mekah,
si Abu Sarr ini langsung dicari. dicari, dia tangkap sampai dia kemudian berpegang kepada kiswah Ka'bah itu kan. Agar itu tak ada, penggal, selesai urusannya. Nah, jadi tidak ada ya. Nah, jadi kalau kita sekarang itu sebenarnya janganlah dulu dari sisi Islamnya ya. Mestinya orang-orang yang seperti ini ya, seperti yang terjadi ini, itu harus mendapat sanksi dari pemerintah ya. Pertama dia sudah melanggar undang-undang kita ya, bahwa Indonesia itu tidak mengakui keberadaan Israel. Ya. Ya. Jangankan umpamanya jangankan dia orang biasa, itu dia seorang tokoh Islam, Menlu atau apa gitu, dia tidak bisa sembarangan ke sana. Nggak boleh itu sembarangan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilanggarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 ya, di mana disebutkan di situ Indonesia itu menganggap bahwa seluruh penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi siapa saja mereka yang masih menjajah itu ya tidak boleh ada kita hubungan dengan mereka ya. Hubungan dengan penjajah. Sehingga kemudian mestinya pemerintah pun harus harus ambil tindakan agar kemudian ini jangan terulang lagi ke depannya yang menyakiti hati umat dan segala macamnya ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti Israel ini kan, mereka itu seperti yang saya sebutkan tadi itu, mereka itu keras kepalanya itu udah nggak bisa diinikan lagi. Ya. Apalagi mereka masih tetap terus mendapatkan dukungan ya dari Amerika ya, dan beberapa negara kuat di Eropa seperti Prancis, Inggris, ya, Jerman, mereka masih dapat dukungan. Sehingga mereka masih jumawa gitu kan, sombong ya, tidak mau mendengarkan apa-apa ya. Makanya dalam Islam itu dia untuk menghadapi mereka itu masuk dia kategori kafir harbi atau muhariban fiklan ya. Maksudnya orang-orang kafir yang saat ini ya. Ada juga kafir harbi itu dia memang terlihat dia memusuhi kaum muslim, tapi dia tidak sedang berperang dengan kaum muslim. Hanya sikapnya aja memusuhi gitu. Tak ada dia menyerang kaum muslim dengan apa ya. Tapi kalau muhariban fi'lan ini lagi berperang. Lagi berperang. Sekarang siapa yang sedang berperang dengan yang paling jelas adalah Israel ini kan. Zionis Israel ini. Jadi kalau dia dalam menghadapi kafir muhariban fi'lan ini, dia tidak ada apalagi dalam selain daripada kita harus juga bersikap sikap perang ya. Dalam pandangan Islam ya. Nah, dalam pandangan Islam kita harus sikap kita pada mereka sikap perang. Jadi tidak ada hubungan apapun yang mau dijalin apa segala macam tidak jalin. Kalaupun ada pertemuan bilateral gitu, pertemuan itu adalah pertemuan untuk mereka menghentikan peperangan. Udah itu ya. Tidak ada urusan lain lagi ya. Tidak ada urusan lagi, harus menghentikan peperangan. Nah, sekarang ini yang yang sedang menguasai Israel ini kelompok radikalnya luar biasa ya. Bahkan dia di kalangan orang sekitar Netanyahu ini sudah sudah orang-orang yang memang punya rekam jejak itu benci setengah mati ya kepada Islam. Jadi kalau dia dari khianat itu ada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah ya. Makanya ini kalau saya lihat ini selalu kalau ada peristiwa seburuk apapun harus kita ambil hikmahnya gitu kan. Yeah. Jadi hikmahnya di sini kalau kita lihat ini pada ormas-ormas yang ada di Indonesia ini ya. Mestinya pengkaderan mereka itu ya pengkaderan yang benar-benar menanamkan pemahaman tentang Islam ya. Jangan kemudian menerima begitu saja siapa saja yang mau masuk ya, harus diteliti ya, ini orang ini apa ya, dia berafiliasi kemana, apa saja ininya, latar belakangnya dan ininya ya, sehingga seperti ini kan Gus Ipul dari NU itu kan dia dia sangat kesal itu dengan ini ya, karena dianggap ini mencemarkan nama NU jadinya ya. Nama besar NU ya. Dia mengapakan kepada yang 5 orang itu untuk segera mengundurkan diri ya. Nah, karena memang NU belum rapat mereka ini hukuman yang tindakan yang mau
berikan kepada yang 5 orang ini. Ya. Tapi Gus Ipul itu mengatakan kalian keluar aja lah gitu. Nggak ada ininya ya. Walaupun yang ada yang menyebutkan bahwa mereka sudah minta maaf ya, yang 5 orang ini tentang ininya, tentang perbuatan mereka itu. Tapi kan ya itu kan di mulut aja kalau menurut kita itu, karena sudah ada dia terkait dengan afiliasi itu. Ya. Apalagi ada seorang ustadz yang pernah saya lihat di YouTube, dia mengatakan bahwa si ini itu Jenal Ma'rif ini dia adik kelas dia di Al-Azhar Sir. Dan dia sudah tahu dari dulu. Hanya ketika kejadian ini saya nggak kaget katanya. Karena dia udah tahu ini dia kecenderungannya itu kayak ini, liberal itu ya. Liberal. Jadi Islam yang dengan pemahaman baru gitu kan. Pemahaman baru ya. Mungkin itu dari apanya. Ya. Jadi memang wajib bersikap tegas kepada musuh-musuh Islam ini. Seperti halnya sekarang ini Yahudi Zionis ini yang ada hanya hubungan, kalau dalam Islam itu hubungan permusuhan ya, hubungan perang. Jadi wajib bersikap tegas dan keras agar tentunya terhindar dari sifat yang berkhianat tadi misalnya. Tanpa disadari kadang-kadang gitu kan. Iya. Syukron Ustaz. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita ya. Pemirsa Hikmah Channel yang dirahmati Allah, jadi memang sudah sering disampaikan ya oleh Ustadz kita bahwa memang permasalahan yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina hari ini adalah hanya dengan mengerahkan pasukan jihad ya, dengan kekuatan penuh tentunya untuk bisa menghentikan genosida yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Walau bisawab, kita cukupkan talkshow kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره